Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Mohon, Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Dua diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru diperkerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur. Sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Jadi setelah kami mengkaji video viral tersebut, kami menerima kedatangan dari kedua orang tua korban, yang mana setelah kita berdiskusi dengan kedua orang tua korban, kami mendapatkan keterangan bahwa korban ini diajak oleh rekannya di Jakarta, sehingga lokus dari dugaan tindak pidananya itu berada di Jakarta. Itu informasi awal. Sehingga kami koordinasi dengan Barreskrim. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa anak dan menantunya terjebak dan terlantar di negeri tetangga setelah melihat cuplikan video viral ini. Karena dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air. Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Saya ingin air. Kesabaran dan kemudahan. Segala urusan pemimpin bangsa dan negara ini organisasi yang hadir. Yang terhormat kepada para kepala desa, perangkat desa. Jangan Makassar. Pakai tas sosialita tapi gajinya tertahan. Iya, Bu. Kita ya, mudah-mudahan Bapak Presiden kita mendengarkan kita semua. ternyata kita belum merdeka rekan-rekan hari ini. Kita belum BMK sekarang juga. Sekian dari saya. Kemudian 1,5. mari kita bongkar. Sembilan item yang menurut pemohon itu dihitamkan. Yang saya juga tidak mengerti apakah ini bisa menjadi data atau tidak. Tanggal legalisasi, tanggalnya ini disembunyikan juga, tanggal kapan legalisasi. Dan ke-8 itu tanda tangan rektor UGM. Ke-9 itu terakhir tanda tangan dekan UGM pada masa itu. Ya, terasa itu. Terima kasih Ketua. Pertama, kan ya 9 item ini merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ya, Betul. dasar pertimbangan utama saudara, sehingga 9 item itu dihitamkan begitu. Ya. Data pribadi tadi yang dilindungi dengan undang-undang KIM, undang-undang Adminduk. Satu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock. Ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya. Ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti
Semua kita tinggal mengkloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, langkah yang dilakukan Mirwan MS meninggalkan Aceh Selatan di tengah bencana sangatlah fatal. Bima Arya mengatakan Mirwan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Bima Arya menambahkan, para kepala daerah sudah diingatkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk bersiap-siap menghadapi bencana di wilayahnya masing-masing. Namun masih ada saja kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di saat bencana terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru diperkerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur. Sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Jadi setelah kami mengkaji video viral tersebut, kami menerima kedatangan dari kedua orang tua korban, yang mana setelah kita berdiskusi dengan kedua orang tua korban, kami mendapatkan keterangan bahwa korban ini diajak oleh rekannya di Jakarta, sehingga lokus dari dugaan tindak pidananya itu berada di Jakarta. Itu informasi awal. Sehingga kami koordinasi dengan Barreskrim. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa anak dan menantunya terjebak dan terlantar di negeri tetangga setelah melihat cuplikan video viral ini. Karena dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air.